Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa munzali alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Alhamdulillah, puji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik sehingga kita semua senantiasa dapat selalu beraktivitas dan beristiqamah di dalam berubudiyah kepadanya. Maka tidak ada ungkapan kata yang paling indah untuk kita ucapkan melainkan bertahmid kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Wassalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada beliau, kita mengikuti, meneladani akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Huda yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini ada tema pembahasan kita yaitu mengenai 3 manusia yang celaka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam Sahih At-Tirmizi, hadis ini derajatnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqima anfu rajulin dzikirtu 'indahu falam yusalli 'alayya wa raqima anfu rajulin dakhala 'alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu wa raqima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan ada 3 manusia yang celaka, yang tidak mendapatkan kebaikan. Yang pertama, seseorang yang apabila disebutkan namaku, idza dzukirtu indahu falam yusalli alaiha, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ketika disebutkan namaku, kata Rasulullah, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membalas dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kesunahan yang dikuatkan
Maka ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, maka sunnah hukumnya agar kita bersegera membalas dengan bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bertaslim, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kita maklumi bahwasanya amalan salawat ini adalah amalan yang luar biasa, di mana seseorang yang bersalawat itu sudah dipastikan dia berzikir kepada Allah. Adapun orang yang berzikir belum tentu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan orang yang bersalawat sudah dipastikan berzikir? Karena di dalam salawat itu terdapat padanya lafzul jalalah, lafaz Allah, Allahumma. Maka dikatakan orang yang bersalawat sudah dipastikan berzikir. Jadi amalan salawat ini adalah amalan yang mencakup zikir. Maka orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan walaupun dia berselawat dalam keadaan riya sekalipun, tetap diberikan pahala di atas bacaan salawatnya tersebut. Bahkan sebagian ulama berpendapat walaupun dia dalam keadaan berjunub, berhadas besar, dia bersolawat, tetap diberikan pahala atas solawatnya tersebut. Begitulah dahsyatnya, luar biasanya pahala yang namanya bersolawat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mentaufikkan kepada kita semua untuk senantiasa membasahkan lidah kita, mendawamkan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dikatakan ketika kita mendengar nama-nama para sahabat, kita juga disunahkan, dianjurkan untuk membaca radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Ya, ini juga dianjurkan. Ketika disebutkan nama para sahabat, segera kita mendoakan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Begitu pula dianjurkan, sunnah, ketika mendengar nama-nama para ulama, nama-nama para ulama, disunahkan kita mendoakan juga rahimahullahu ta'ala atau rahimahumullahu ta'ala. Ya. Begitu juga ketika disebutkan nama-nama para aulia, wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah melalui amal-amal ibadah mereka, ya, maka disunahkan untuk kita mendoakan apa? Qaddasallahu ruhahu atau qaddasallahu ruhahu. Ya. Kembali pada tema pembahasan kita, maka celakalah kata Rasulullah orang-orang yang ketika disebutkan namaku kemudian dia tidak mau bersolawat kepada. Itu manusia yang pertama yang celaka kata Rasulullah. Yang kedua, manusia yang celaka Rasulullah katakan yaitu dakhala alaihi Ramadan tsumma sadaqa qabla an yufara. Ketika masuk bulan suci Ramadan dan bulan suci Ramadan pun berlalu, namun dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang itu kata Rasulullah. Padahal bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan, di mana setiap saat, setiap detik, hari-hari Ramadan itu adalah menjadi maghfirah, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak dapat apa-apa dari Allah di bulan Ramadan. Sungguh celaka orang itu kata Rasulullah. Apa sebab? Para ulama menjelaskan beberapa sebab. Di antaranya yang pertama yaitu ketika memasuki bulan suci Ramadan itu mereka masih membawa dendam di dalam hatinya. Mereka masih membawa kekesalan terhadap saudaranya di dalam hatinya. Ya, masih belum bisa memaafkan, masih belum bisa mengikhlaskan, masih belum bisa meridai. Orang-orang yang
memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan qalbunya seperti itu, ya, dalam keadaan hatinya bernajis gitu, maka amal ibadah apapun sebenarnya yang dia lakukan itu tak ada guna, tak ada faedah. Doanya tidak diangkat lagi. Doa orang yang bertikai berseteru itu tidak diangkat lagi. Begitu pula amal-amal ibadahnya. Ya. Maka kalau kita berbicara memaafkan tentu berat, Pak. Kita yang dizalimi, kita yang dihina, difitnah. Ya. Tapi memaafkan itu adalah amalan ahlul jannah, ahli surga. Ya, tidak mesti orang datang ke kita menyatakan kesalahannya, nggak mesti orang datang ke kita meminta maaf. Ya. Tetapi ahlul jannah, ahli surga itu sebelum tidurnya dia selalu memaafkan sesiapa saja yang menyakiti hatinya, yang menzaliminya, sebelum tidur dia maafkan. Itu amalan ahli surga, Pak. Nah, ini sulit ya kalau tak dilatih, mesti ada riyadhah. Mesti latihan, ya. Kalau tak latihan, sebelum tidur biasakan, insya Allah saya pun berusaha untuk itu. Bukan artinya saya berbicara ini sempurna, tidak. Ya, kita latihan, kita buat riyadhah sebelum tidur. Ya Allah, hari ini aku maafkan dosa-dosa, kesalahan orang-orang yang memfitnahku, menghibahku, membunciku, yang menzalimiku, yang mencaci hinaku. Aku maafkan malam ini, ya Allah. Orang seperti ini tidur dalam keadaan bertazkiyah, yang membersihkan hatinya. Insya Allah ketika Allah wafatkan dia di malam hari itu, dia menjadi ahlul jannah, ahli surga. Tidak berat sebenarnya Pak amalan ahli surga, ya. Nah, cuman perlu latihan, ya Bu ya. Kira-kira mampu lah kita Bapak Ibu sebelum tidur itu memaafkan. Nggak ada dongkol lagi di dalam hati kita itu, ya tidak ada marah-marah lagi. Oke, dalam syariat ini kalau marah itu jangan marah-marah kali, ya. Kalau benci jangan benci-benci kali. Kalau kita cinta pun sama, jangan cinta-cinta kali. Jangan melebihi cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW telah bersabda, "Habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yawma." Cintailah sesiapa saja yang mau kalian cintai. Haunama, tapi Rasulullah katakan biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja kata Rasulullah. Jangan berlebih-lebihan. Haunama. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yawma. Karena dikhawatirkan pada suatu hari nanti engkau membencinya. Tiba-tiba kau benci dengan dia. Tiba-tiba muak kita memandang. Maka Rasulullah katakan, silakan kalau mau cinta, tapi ya biasa-biasa saja terus. Ya, jangan melebihi cinta kita terhadap Allah dan Rasulullah. Bapak kepada ibu pun sama, cinta ya jangan melebihi cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya. Ibu kepada bapak pun sama, ya. Haunama, sekedar saja kata Rasulullah. Nah, kenapa? Ya, tidak ada yang mau menemani kita Bu ya di waktu kita meninggal itu di dalam lahan. Ada kira-kira suami yang kita cintai, kita sayangi, yang pernah berjanji setia sehidup semati dengan kita. Ya. Benarkah itu sehidup semati itu? Semati dia mana semati? Dalam kubur ada kira-kira yang mau menemani kita di dalam lahan semalam saja? Tidak ada dong. Paling dia nangis. Dia memang nangis ya. Nangis sedih Pak Ustaz, sedih. Itu serius sedihnya itu 7 hari 40 hari itu serius sedihnya itu. Ya, nanti kalau udah 100 hari itu udah agak kurang. Sebelah aja air matanya keluar. Sebelah lagi mulai dia menghijau. Siapa gantinya? Ya mikir deh. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, haunama sekedar saja. Jangan nanti kau terlalu kesal, sedih hati. Ya kan, kalau kita terlalu sayang, cinta dengan seseorang, suatu hari dia mengecewakan kita, muak kita dengan dia, kesal kita dengan dia. Kenapa? Terlalu berlebih-lebihan. Nah, begitu pula benci. Benci, jangan benci-bencikan itu. Baghidaka haunama kata Rasulullah. Dan bencilah kata Rasulullah.
Kalian mau benci kepada siapa? Bencilah kata Rasulullah. Hau nama, tapi ya biasa-biasa saja, sekedar-sekedar saja. 3 hari, tidak boleh lama-lama. Benci, marah 3 hari, tidak boleh lama-lama. Sekedar saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumama. Rasulullah katakan boleh jadi suatu saat nanti dia menjadi kekasihmu, orang yang kau cintai, orang yang kau sayang. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang menolongmu di saat engkau kepepet. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ini kadang benci bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun. Ya, ada Bapak Ibu. Manusia seperti ini ada. Masuk bulan Ramadan, hatinya dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu. Itu sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, kata para alim ulama kita, dia tak mendapatkan pengampunan sedikit pun di bulan suci Ramadan itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu hanya sekedar melepaskan kewajiban, kebiasaan, tahunan, adat, puasa jadi adat. Ya gimana Ustaz? Bulan Ramadan ya puasa. Kalau tidak puasa nanti apa kata tetangga sebelah? Ibadah seperti ini tidak ada maksud tujuan namanya. Ibadah ini yang penting itu, yang menjadi asas dasar itu maqasidul ibadat. Maka di dalam sebuah kitab Syekh Izzuddin bin Abdissalam menuliskan sebuah kitab yang judulnya apa? Nama kitabnya Maqasidul Ibadat. Maksud tujuan beribadah. Nah, jangan sampai ibadah kita ini jadi adat kebiasaan, Pak. Ramadan, ya orang sahur kita sahur, itu orang buka puasa kita buka puasa, orang sholat tarawih kita sholat tarawih, orang tadarus kita tadarus. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Amal ibadah karena adat mesti kita ubah, mesti kita perbaiki. Maksud tujuan di dalam beramal ibadah. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengerti, memahami apa maksud tujuan di dalam beramal ibadah. Puasa itu apa? Syariat menahan lapar dan dahaga dan seterusnya. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Apa sebenarnya di balik puasa itu? Ya. Maka ulama menjelaskan perintah Allah, syariat Allah. Di dalam Al-Quran selalu dibacakan ayat ini Bapak Ibu. Ya, di bulan Ramadan ini sering sekali kita dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kalian berpuasa. Kemudian seterusnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang melihat anak bulan, yakni bulan Ramadan itu, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Maka para ulama menjelaskan inilah yang menjadi asas dasar di dalam menjalankan amal ibadah puasa itu. Ini dia dasarnya itu Bapak, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya puasa itu adalah perintah Allah. Bukan adab, bukan tahunan kita berpuasa ini Bapak. Perintah Allah. Dan Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menjelaskan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa kata Rasulullah yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maksudnya dengan penuh keimanan? Dengan penuh keyakinan bahwasanya puasa itu adalah syariat Allah, perintah Allah. Yakinkan di dalam hati kita, baru kita berpuasa, baru kita menjalankan amal ibadah puasa Ramadan itu. Itu yang menjadi dasar. Barulah kita layak menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat pengampunan Allah di bulan Ramadan itu. Ghufira lahu, diampunkan segala dosa-dosanya. Maka qaddama yang telah lalu. Jadi itu dasarnya. Yang meyakini sepenuhnya bahwasanya puasa Ramadan yang kita jalani ini, segala kegiatan di dalamnya
itu perintah Allah, bukan karena adat kebiasaan tahunan. Ini mesti kita perbaiki. Baik. Kemudian ulama menjelaskan lagi, apa sebab dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun di bulan suci Ramadan itu. Ini salah keterangan dari hadis tadi. Orang celaka yang kedua kata Rasulullah. Maka ulama menjelaskan karena dia berpuasa itu dengan jahilnya. Dia tidak mempelajari fikih ibadah, terkhusus fikih puasa. Dia tak paham fikih puasa itu seperti apa. Tapi dia berpuasa Pak. Tapi nggak ngerti fikih puasa. Maka di bulan itu juga dia tidak mendapatkan pengampunan, tak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak salah Rasulullah katakan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tak dapatkan apa-apa dari puasanya itu melainkan mendapatkan apa? Lapar dahaga. Tak salah Rasulullah mengatakan itu hadis sahih. Banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, tapi tak dapat apa-apa dari puasanya melainkan menahan lapar dahaga semata. Kam min qaimin, berapa banyak pula orang yang bangun malam kata Rasulullah, tahajud qiyamul lail, tak dapat apa-apa min qiyamihi, dari berdiri malamnya itu melainkan apa? As-sahar, begadang, menjaga malam saja. Tak dapat pahala. Kenapa? Jahil di dalam fikih ibadah, tak mengerti, tak belajar. Maka persiapan sebenarnya sebelum memasuki Ramadan itu memang kita buka-buka lagi kitab fikih tentang puasa, duduk di majelis ilmu, majelis taklim yang berbicara tentang fikih puasa. Itu persiapan Bapak. Itu sesuatu yang luar biasa lah untuk kita persiapkan, penting sekali sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Saya mau bahas sedikit tentang fikih puasa nih Pak. Walau kita bukan membahas tentang fikihnya. Yang poin kedua, celaka yang kedua ini agak panjang sedikit Pak ya. Nanti kita sambung lagi yang ketiga, orang celaka yang ketiga. Saya mau masukkan sedikit fikih Pak ya. Fikih puasa, masalahnya, ya, ini rukunnya, rukun masalahnya. Niat ini di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan mazhab kita? Karena saya tengok tadi Imam Qunut subuh. Berarti sama kita, ya, mazhab Syafi'i, ya, tidak ada Pak, ya, kecuali mazhab Syafi'i yang qunut subuh. Jadi saya katakan mazhab kita, ya. Jadi di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i ini, masalah niat ini wajib setiap malam, jadi rukun. Setiap malam niat itu, ya. Kapan mulai start boleh berniat? Yakni ketika tenggelam matahari. Ketika masuk waktu maghrib, tidak boleh niat coba. Tidak mesti pas sahur Pak. Ya. Sebaiknya malam-malam sebelum tidur itu lebih afdal, karena hadisnya ada yang menganjurkan man lam yubayit siyam fala siyama. Siapa yang tidak bermalam-malam dengan niat berpuasa esok hari. Jadi malam itu niat puasa esok hari. Fala siyamalah, maka tidak sempurna puasanya. Ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hal ini mazhab Syafi'i mengatakan niat setiap malam, mulai dari tenggelam matahari, ya, sampai batas terakhir apa? Pas azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang itu tidak boleh niat lagi, sudah habis waktu berniat. Makan pun tidak boleh lagi, azan berkumandang pun tidak boleh makan lagi. Ya, kalau imsak serine masih boleh, tapi sebaiknya mulai menahan di situ. Sudah mulai menahan imsak. Tapi kalau bangunnya pas imsak, serine bunyi, memang alarmnya serine itu lah, umpamanya kan alarm tidurnya kan. Bangun dia Pak, ya, bangun dia makan lah. Tapi itu sekedar aja gitu, ya. Tamu-tamu pula sirine bunyi. Kenapa? Khawatir kita ketika azan berkumandang, makanan masih di dalam mulut, lagi punya-punya. Nah, ini kalau ditelan juga dilanjutkan ke batal puasa. Maka dikeluarkan, dimudahkan kumur-kumur pas azan berkumandang, masih ada makanan dalam mulut. Ya,
keluarga pastikan. Itu fikirnya, bukannya sampai selesai azan kumandang Ustaz. Nah ini banyak juga di antara yang awam memahami seperti itu. Apa itu? Waktu makan itu ya masih boleh selagi azan berkumandang. Sampai selesai, dah siap azan baru tidak boleh makan ya. Nah betul. Pas azan berkumandang itu, ya itu sudah haram hukumnya makan minum. Ya, udah mulailah kita berpuasa di situ, menahan. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Niatlah setiap malam. Seperti itu mazhab Syafi'i. Kalau Bapak Ibu lupa umpamanya, ini saya cerita mazhab Syafi'i dulu ya, nanti mazhab yang lain. Kalau Bapak Ibu lupa umpamanya nih jam 8 nih, jam 8 pagi baru ingatkan, tadi malam aku belum niat lagi. Nah, gimana puasanya di hari itu? Tak sah puasanya di hari itu. Tidak sah puasanya di hari itu. Tapi walaupun di sini dikatakan tidak sah, kasusnya unik ini di dalam fikih masalahnya. Walaupun tidak sah, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau kita pikirkan begini Pak, kalau tidak sah ya makan aja lagi puasa. Kalau tidak sah ya minum aja lagi. Kenapa pula menahan? Tidak, kasusnya unik nih. Kalau dia lupa niat, dia tidak sah puasanya, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tetap wajib dia menahan. Sampai kapan? Sampai orang buka puasa. Udah makan, orang pas buka puasa baru boleh dia makan. Dan puasanya di hari itu wajib dia qadha di hari yang lain. Berat. Mazhab Syafi'i. Ini masalah dia jangan sampai lupa. Terus kalau lupa apa Pak? Ya lupa nih. Pokoknya kalau lupa niat Pak tidak sah puasa. Itu mazhab Syafi'i. Mesti niat tiap-tiap malam. Solusinya ini Pak, saya kasih solusinya. Solusinya ini, jalan keluarnya. Apa itu Pak Ustaz? Mengikut pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki, bukan Syafi'i. Maliki, ini lintas mazhab lagi Pak. Mengikut pendapat mazhab yang lain. Mazhab Maliki mengatakan apa? Berniat di malam pertama kemarin, ketika masuk Ramadan, malam pertama, malam ke-10 langsung tidak bisa lagi pakai itu. Makanya saya kasih tahu, masuk malam pertama langsung niat sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Sebulan penuh. Berarti sudah ada niat puasa sebulan penuh di malam pertama. Malam besoknya tidak perlu lagi niat-niat. Itu mazhab Maliki. Cukup di malam pertama saja. Nah, jadi antisipasinya begitu. Sebenarnya di malam pertama kemarin kita niat mazhab Maliki tadi berpuasa sebulan Ramadan untuk sebulan penuh, ya. Kemudian pakai lagi niat mazhab Imam Syafi'i berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Pasang dua di malam pertama itu. Malam kedua, ketiga dan seterusnya itu cukup kita berniat cara mazhab Syafi'i saja. Mazhab Maliki tidak perlu lagi. Dan suatu hari nanti kalau kita lupa berniat, puasa kita tidak sia-sia. Seperti yang saya sampaikan tadi, menahan, mengkodok pula. Ya. Kenapa? Karena di malam pertama kita sudah pakai safety, sudah pasang safety. Apa dia? Cara berniat mazhab Maliki. Jadi tetap sah. Apa? Nanti aja lah ya, nanti aja pertanyaannya ya. Baik, nanti aja pertanyaannya. Nanti. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, niat. Rukun itu yang penting itu, masalah niat itu. Kemudian masalah yang membatalkan puasa lagi. Masalah yang membatalkan puasa ini juga Bapak Ibu mesti hati-hati, yakni dukhulu syai' ila ma yusamma jawfan. Memasukkan sesuatu benda, baik itu benda yang cair ataupun yang keras, gitu ya. Maka membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga atau lubang. Ada berapa rongga di tubuh kita nih Pak? Yang sedia adanya Pak, bukan lubang baru dah. Pas kau operasi lubang bukan itu dah. Ya, lubang yang sedia ada berapa lubang? 5 Bapak Ibu. 5.
Ini yang mesti Bapak Ibu jaga. Jangan sampai masuk sesuatu ketika kita berpuasa. Kalau malamnya tidak apa-apa. Ini waktu puasa. Apa 5 lubang itu? Nah, yang kita bahas dulu lubang 2 di bawah. Lubang 2 di bawah, yang di belakang sama depan, dubur dan kubul atau faraj. Lubang belakang itu namanya dubur. Ketika cebok, maaf Bapak Ibu fikih ya, mesti saya sampaikan seperti ini bahasanya ya, cara penyampaian. Jangan pula jijik Bapak Ibu ya. Ketika cebok jangan dimasukkan jari ya, jangan sampai tenggelam kuku masuk ke dalam ya. Batal puasa, hati-hati itu. Ada orang kita kadang-kadang saking bersihnya sampai dimasukin jarinya. Sebenarnya bagian zahir aja yang dibersihkan itu. Di fikih itu cara bertaharah, buang air besar ini cara ceboknya seperti itu. Di bagian luar itu aja, bagian keriput dalam sedikit itu, atau masuk sedikit itu tidak apa sedikit ya, jangan sampai tenggelam kuku. Kalau udah tenggelam kuku hingga lebih itu membatalkan puasa ya. Malam puasa, malam terserahlah ya, tidak ada masalah. Ini waktu puasa. Nah, kecuali orang ambeien. Kalau ambeien dia tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia sedang ambeien, sedang sakit. Ya, keluar anusnya kan begitu ambeien itu. Keluar, saya tidak pernah ngalami Pak, tidak pernah nampak kayak mana keluarnya. Ya, yang penting keluarlah kita bicara ya. Ditekannya, dimasukkannya ke dalam lagi sampai masuk jarinya. Tidak apa-apa karena dia sakit. Itu dia uzur, tidak masalah. Kita yang sehat ini cebok tahu-tahu dimasukkan jari, batal puasa. Ya, hati-hati. Kemudian ada obat sejenis untuk melancarkan BAB, Bu. Dia mesti disumbatkan di situ, Bu. Nah, itu juga membatalkan puasa. Tidak boleh dipakai itu. Malam aja pakai. Ya. Kecuali darurat, Pak. Ada juga yang darurat, dia tengah hari puasa, dokter bilang kan harus dipasang sekarang, Pak. Ya kan? Kalau enggak nanti nih pecah usus Bapak, ya kan? Umpama. Ya. Tidak ada kasus seperti itu ya. Maka boleh karena darurat, ada masalah. Kemudian apa lagi? Lubang depan. Lubang depan pun sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika cebok itu jangan sampai masuk jari, ini ibu nih, wanita, jangan sampai masuk jari. Bersihkan bagian zahir saja. Nah, kalau laki-laki macam mana pula jari masuk lubang kecil itu? Ya. Nah, kecuali laki-laki ini, masalah laki-laki ya, masuk ke teter. Wah, dia di rumah sakit nih. Buang air kecil nggak bisa, mesti masuk selang, masuk ke teter. Rumah sakit tuh, yang dia sedang sakit, tapi dia puasa Pak, dimasukkan ke teter, batal puasa dia enggak, karena dia sedang sakit. Nah, darurat. Sholat dia dengan keteter, itu najis tuh keteter semua itu, ya, nyatu dengan tabung tuh najis semua isinya. Gimana sholatnya? Sah, karena apa? Sakit, darurat. Lain cerita. Yang sakit darurat nih beda hukumnya, Pak. Ada kemaafan. Kemudian selanjutnya lubang 3 di atas. Kita bahas lubang apa dulu? Telinga. Lubang telinga. Telinga, ini Bapak Ibu yang mana? Telinga. Nah, coba kita pegang. Kalau parit telinga itu tidak membatalkan. Parit telinga, bagian zahir, lubang zahir. Nah, di parit alur telinga. Yang membatalkan itu yang kecil di dalamnya. Lubang yang kecil di dalamnya. Pakai bulu ayam masuk ke tengah hari puasa. Batal puasanya. Ya. Pakai kapas pengorek telinga. Batal puasa. Hati-hati. Ya. Malam kalau mengorek-ngorek telinga malam. Tengah hari puasa jangan. Batal puasa. Itu bukan memakruhkan, tapi membatalkan. Banyak di kalangan awam mengatakan makruh ngorek telinga. Bukan makruh, itu perkara yang membatalkan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu boleh lihat fikih mazhab Syafi'i, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, semua mengatakan itu termasuk perkara yang membatalkan puasa, bukan memakruhkan. Maka di sini mesti kita hati-hati. Kemudian ketika mandi, maklumlah ya Bapak Ibu ya, orang puasa mandi. Tengah hari panas terik mandi bisa habis setengah bah. Kalau orang puasa mandi, geram dia nengok air, ya, serasa mau ditelannya itu 1 bah habis banget. Ya, mandi habis masuk ke telinga dia. Saking serunya mandi masuk ke telinga. Itu berdengung dia Bapak Ibu.
Nah, masuk ini batal enggak? Enggak, karena enggak bisa dijaga, sulit menjaganya, enggak batal dia masuk ke dalam itu. Yang enggak boleh itu Bapak Ibu titikkan lagi. Kebiasaan kita kalau masuk kan kita titikkan lagi, panas dia kan, baru keluar dia. Ya. Nah, kalau pas puasa enggak boleh, masuk dia biarin saja, jangan dititikkan. Kalau dititikkan batal puasa. Memasukkan sesuatu itu. Nah, baik. Jadi gimana cara? Biarin aja dia sampai buka puasa. Kalau pas buka puasa hilang ya alhamdulillah. Kalau belum ya boleh dititikkan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya lubang yang keempat, lubang apa lagi Bapak Ibu? Hidung. Hidung ini yang mana? Ini batasnya. Bapak Ibu pegang tulang tengah ini, bagian hidung ini ada tulang melintang ke sini. Ini batasnya sini. Jadi kalau masuk sesuatu sampai ke bagian tulang terasa ini, itu batal puasa. Tapi kalau bagian lubang zahir ini tidak apa-apa. Maka kalau gatal gini-gini aja. Jangan masuk kelingking sampai terpejam mata. Itu batal puasa. Batal puasa. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian lubang yang kelima, lubang apa lagi? Lubang bukan mulut Pak, bukan mulut, tenggorokan. Kalau mulut nanti Bapak Ibu kumur-kumur batal puasa. Jadi yang dibahas ini lubang tenggorokan. Ini lubang yang kelima. Kenapa saya urutkan lubang tenggorokan ini di bagian kelima? Karena panjang pembahasannya. Di tenggorokan. Yang mana tenggorokan? Mulai dari pangkal sampai ke ujung ini tenggorokan. Yang mana batasnya yang membatalkan puasa? Bagian tengah. Di makhraj huruf ain dan ha. Tengah sini. Makhraj ain dan ha, letaknya di tengah. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tajwid, di dalam tenggorokan ini ada 6 huruf dia. 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di ujung. 2 di pangkal hamzah dan ha. 2 di tengah ain dan ha. 2 di ujung ghain dan kha. Ya. Jadi yang tidak boleh masuk itu dia ke makhraj tengah ini. Kalau sampai dia ke batas tengah situ, turun ke bawah, batal puasa. Tapi kalau masih sekitaran di atas sampai situ aja itu tidak apa-apa tuh. Nah, kalau ibu-ibu tuh mau merasakan gulai itu boleh, ya, gulai. Tapi ada ilmunya Bu, caranya. Jangan boleh bilang ustaz itu dipraktekkannya nanti kan ditelannya batal puasa. Nah Bu, gini caranya Bu, dicicip, gak terasa, buang kumur-kumur, jangan malah ditelan. Itu ilmunya di situ. Tapi melakukan hal itu hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Ya, kalau bisa hindari, jangan. Ini biasanya pengantin baru pandai masak. Kalau ibu-ibu ini penjamatan, serak garam jadi, ya. Kalau pengantin baru ini tidak bisa dong Bu, dia khawatir Bu. Aku nanti masih nanti ini pedas nanti ini. Dia maka boleh dirasa. Makruh hukumnya tuh kalau bisa jangan. Ya, dan harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu tidak boleh coba-coba itu. Ya, dirasakan, dibuang kumur-kumur, jangan dirasakan ditelan boleh. Ya, baik. Kemudian apa lagi Pak? Selagi masih di dalam rongga mulut itu, kumur-kumur, tidak membatalkan puasa. Jadi yang namanya sunat sebelum wudhu itu kumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu tetap sunat. Jangan pula Bapak Ibu tinggalkan. Itu tetap sunat. Yang tidak boleh itu berlebihan. Kumur-kumur sampai 10 kali. Orang 3 kali, dia 10 kali. Ini mubalaghah, makruh hukumnya, berlebih-lebihan. Bisa-bisa nanti apa? Tertelan. Ya. Jadi kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Panas terik tengah hari kan, panas tenggorokan Bapak Ibu kan, Bapak Ibu apa aja kumur-kumur ini. Buang tapi ya, tidak batal puasa. Pakai sirup boleh puasa? Boleh, tidak batal puasa. Ya. Yang tidak boleh itu ditelannya masuk ke tengah tenggorokan itu. Tapi kan tidak ada kerjaan. Ini bukan untuk dipraktekkan, ini ilmu saja, penyampaian saja. Jangan Bapak Ibu praktekkan berarti. Merokok batal puasa? Tidak. Kalau di kumur-kumurnya asap mana belah batal? Imbusnya, hisapnya, embusnya tidak batal puasa. Yang batal itu keluar dari hidung telannya, itu baru batal puasa. Kalau cuma di dalam rongga mulut itu aja putar-putar asapnya keluar, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kan meninggalkan rasa. Itu mesti dikumur-kumur, dibersihkan itu. Ini cuma ilmunya saja. Jangan Bapak praktekkan pula nanti Pak. Kalian nanti Bapak praktekkan pula Ustaz bilang tidak batal, tidak boleh itu. Ini ilmunya saja.
Ya. Saya mau kasih tahu, selagi masih di dalam rongga mulut sampai ke tengah tenggorokan itu tidak membatalkan puasa. Ya, pokoknya sesuatu yang asing dari luar masuk sampai batasnya di tengah tenggorokan tidak batal puasa. Ya. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, air liur, Bu, air liur, telan air liur batal puasa ada? Enggak. Syaratnya ada air liur yang tidak membatalkan puasa. Syaratnya yang pertama air liur sendiri. Air liur kita sendiri. Nah, kalau air liur orang batal lah. Ya. Air liur kita sendiri. Yang kedua, air liur itu atau air ludah itu tidak keluar dari batas bibir. Di batas bibir nih Pak. Ini bibir nih ada garisnya nih Pak. Kalau masih di bibir-bibir itu nempel air ludahnya, kita telan lagi itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar dari garis bibir sampai ke dagu, ngeces namanya, kita hisap lagi, telan, nah batal puasa. Ya, batal puasa. Kemudian apa lagi? Dahak itu hukumnya suci. Batuk keluar dahak, telannya lagi, batal puasa enggak? Tapi kalau dahak keluarnya lagi telan, dibuang. Ya. Jangan ditelan. Jadi saya mau sampaikan di sini, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, air liur itu hukumnya suci. Ya. Kecuali sendawa keluar rasa pedas. Dia sendawa tuh, subuh makan kenyang, tabu-tabu, sendawa terasa langsung pedas tadi keluar. Ini jangan ditelan, tidak boleh ini. Ini tidak boleh ditelan, ya. Dah sampai di dalam mulut tapi tidak apa-apa kalau masih dalam mulut. Tidak boleh, ini keluar dari perut. Ya. Sampai kemudian terasa pedas-pedas, buang, kumur-kumur, jangan ditelan, batal puasa. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Itu. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makan minum dengan sengaja, ini jelas membatalkan puasa. Ini masih membahas tenggorokan nih Pak, lubang tenggorokan. Makan minum dengan sengaja. Ya. Kalau cuma di mamah-mamahnya aja nasi itu di dalam rongga mulutnya, tapi tidak ditelannya, tidak batal puasa. Ini saya bilang dong. Ya. Tapi gimana pula, Bu? Tentu air liur bercampur dengan rasa nasi tadi kan? Di sini mau membahas ilmunya saja, jangan dipraktekkan, tidak boleh. Kecuali bagi yang agak profesional gitu ya. Jadi di dalam hal ini, walaupun sebutir nasi ditelannya dengan sengaja, batal puasa. Dia subuh sahur sama rendang, sangkut daging rendang di giginya. Pagi jam 9 dia duduk-duduk keluar rendang, ya, ditelannya batal puasa. Nah itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ditelannya dia tidak sadar, tidak batal puasa. Kalau tidak sengaja nih Bapak Ibu, 5 pinggan pun tidak batal puasa. Ya, nah 5 pinggan tidak batal puasa. Nah ini rezeki nih, ya. Maka Bapak Ibu ada biasanya tuh puasa-puasa di hari pertama, hari kedua, ya dia blank ya, perasaan tidak puasa itu, bukan bulan puasa. Jam-jam 9 anak-anak suami istri masih tidur kan, gila bapak di dapur kan, buka tudung nasi lauk banyak, ambilnya makan sampai 3 piring. Ada lagi bapak disempat buat kopi pula segelas, minum kopi habis, rokok pula 2 batang. Habis rokok 2 batang. Ya. Nah selesai rokok, perfect lah pokoknya Pak, sempurna, siap semua kan? Nah ini ada, saya puasa nih, Ramadan gimana? Maka gimana? Tidak batal puasanya. Maka Rasulullah katakan apa? Man nasiya, siapa yang lupa, ya dia dah makan, dia dah minum, wah shaimun, padahal dia puasa, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya, kata Rasulullah. Lanjutkan kata Rasul. Artinya apa? Batal apa tidak batal itu? Tidak batal. Kenapa? Karena Allah kata Rasulullah yang memberikannya makan, karena Allah yang memberikannya minum. Artinya apa itu? Rizki dia. Sampai itu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi kalau masalah rizki ini tidak usah bimbang lah Bapak Ibu. Ya, di bulan puasa, tengah hari puasa ini kalau memang ada rizki kita Bapak Ibu, kita mesti makan itu. Ya. Mungkin lewat jalan lupa tadi, Allah kasih lupa, kan izin Allah semua ya. Allah kasih lupa itu. Rezeki ini ada di tengah hari puasa, ya makan itu. Nah, itu jangan bimbang lah kalau masalah rezeki. Itu yang dimuliakan Allah SWT. Kita sibuk bukan ketinggian masalah rezeki.
Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kemudian apalagi yang membatalkan puasa ini? Banyak lagi, jima, berhubungan badan suami istri, ini membatalkan puasa, Bapak Ibu. Ya, ini kasusnya ya pengantin baru lah, ya. Kalau pengantin lama ini tidak akan terjadi, ya. Insya Allah tidak akan terjadi. Kalau pengantin baru boleh jadi, ya Pak ya. Pengantin baru nikahnya di suku Syaban, malam Ramadan nikahnya, itu bisa jadi itu. Nah, ini pun sudah berlaku di masa Rasulullah dan itu menjadi dalil para ulama. Apa hukum orang yang membatalkan puasanya dengan berjima di tengah hari puasa? Ada hadisnya. Itulah hikmahnya. Ada terjadi di masa Rasulullah. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celakaku ya Rasulullah." "Kenapa kau?" kata Rasulullah. "Waqa'tu 'ala imra'ati," aku berhubungan badan dengan istriku ya Rasulullah. Nah, pucat dia. Yang mengadu dia dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Ada budak sahaya, budak, seorang budak. Kemudian kau merdekakan budak itu." "Tidak ada ya Rasulullah." Turun lagi dendanya, kifaratnya. Begini, hal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa Rasulullah. Ini sehari aja kebablasan nih. Terus turun lagi dendanya. Begini saja kata Rasulullah SAW. Memberi makan 60 orang miskin. Sanggup? Tidak sanggup ya Rasulullah, tidak sanggup. Ini udah habis nih. Rasulullah termenung, Pak. Dalam hadis dikatakan Rasulullah termenung, mikir apa sih denda kifarat untuk pemuda ini. Maka Jibril mewahyukan dendanya, kifaratnya sebakul buah kurma. Kemudian untuk dia sedekahkan kepada orang yang susah-susah itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Rasulullah tanya, "Kau ada sebakul buah kurma?" "Tidak ada ya Rasulullah." Tidak ada sebakul buah kurma. Kemudian Bapak Ibu, sahabat Rasulullah tanya ke sahabat, "Kalian ada punya sebakul buah kurma?" "Ada." "Hadiahkan ke saya, sedekahkan ke saya untuk dijadikan kifarat denda bagi pemuda itu." Diberikanlah ke Rasulullah sebakul buah kurma. Rasulullah panggil, "Mana dia tadi yang nanya tadi?" "Saya Rasulullah." "Nih, kau ambil ini, kau sedekahkan ke orang susah-susah." "Ya Rasulullah, di kampung ini aku yang paling susah." Kata Rasulullah, "Kalau gitu kau makan aja lah sama bini." Yang dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, ini khusus untuk dia sebakul kurma ini, bukan untuk kita. Yang kita di posisi ini puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, itu 2 itu. Ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu sengaja tuh Pak. Sengaja berhubungan intim suami istri di tengah hari puasa Ramadan. Kalau lupa kayak makan tadi, tidak batal. Dua-duanya lupa namanya. Tidak batal dia. Kenapa? Karena lupa. Rezeki juga itu. Ya. Nah, ya Bapak Ibu hadirin, kalau ingat dia di tengah jalan tuh bos, yang hentikan perjalanan itu. Nah, paham Bapak Ibu? Itu hukumnya tuh. Ya, kalau lupa pun ada masalah. Baik. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi lah. Ya, masih banyak lagi, itu nanti masuk di kajian fikih. Datang haid, nifas, buladah, batal puasa, riddah, murtad, batal puasa, gila, batal puasa. Tengah hari puasa, Pak, saking laparnya, kumat gilanya, Pak. Kumat gilanya, kumat pikunnya, Pak. Nggak kenal dia sama bininya lagi, nggak kenal sama istri aja. Itu batal puasa. Pingsan, batal puasa. Banyak lagi tuh ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis tadi yang terakhir, orang yang ketiga lagi yang celaka kata Rasulullah SAW, yaitu siapa dia? Adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Di mana kedua orang tuanya itu sudah tua, renta, ya, membutuhkan perhatiannya, pertolongannya, tetapi dia tidak peduli dengan kedua orang tuanya, tak mau tahu dengan kedua orang tuanya. Maka celakalah orang itu kata Rasulullah SAW. Ya. Padahal amalan itu adalah amalan yang paling cepat untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu pintas untuk memasuki surganya Allah. Kalau kalian mau masuk surga lewat jalan tikus, pintu pintasnya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kalian tak mau ya abaikan saja kata Rasulullah.
Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta, membutuhkan kasih sayangnya, membutuhkan perhatiannya, dia tak mau tahu tentang orang tuanya. Celaka. Itu amalan untuk masuk surga paling cepat, itulah amalannya Rasulullah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita kalau jauh dia Bapak Ibu kita telepon tanya keadaan ya, buka puasanya, sahurnya pakai apa ya. Jangan zakat dikasih ke dia. Ada anak-anak kasih zakat ke orang tua, anak kurang ajar. Ya. Kasihnya zakat, zakat itu daki. Jangan dikasih ke orang yang wajib kita nafkahi. Nah boleh orang tua kasih zakat. Jadi gimana Ustaz caranya ini? Minta nomor rekeningnya, transfer 50 juta. Nah bilang dia telepon itu mah masuk 50 juta untuk beli kue raya. Kue yang kemudian enggak kasih duit zakat dong. Masa duit daki kasih ke orang tua? Ada tuh Pak. Yang dikasih ke orang tua, kasih duit belanja, yang bahasanya itu duit belanja, duit zakat, kasih ke yang lain, jangan kasih ke orang tua. Tidak ada adab kita dengan orang tua. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 manusia yang celaka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dan pelajaran, juga dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum sempat berhadir di majelis kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah ada satu pertemuan lagi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.